bagus loh, Ci. Salam Jadi kan kenal. bisa sekarang. Bisa berulang-ulang nanti ke depannya. Ya, dilanjutkan. Ayo, Ci. Oke, perkenalkan nama saya Rini. Saya dari Malang, pemilik Center EC Malang Star Bright dan kalau ditanya sponsor saya siapa, saya nggak punya grup besar-besar seperti kalian. Saya pertama kali kenal Atomi di Indonesia itu saya leader pertama dari grup Taiwan saya. Oh, Jadi itulah perkenalan singkat saya. super singkat loh ya. Langsung ini. Kalau gitu masuk pertanyaan dulu ya, Ci. Karena ini kasihan Pak Dokter kan jam Iya. 8 harus Ya, harus ada rapat lagi. Mungkin beliau ada pertanyaan. Ayo, Dok. Ya, aku mungkin pertanyaannya langsung agak berat ya, nggak ringan-ringan gitu Mbak Rini. Karena aku cuma apa-apa dong. waktu 12 menit lagi. Ini kan Mbak Rini kalau kita tuh saya kira Rosa katanya Mbak Rini emang mirip ya Emang mirip beneran. loh. Mirip. Ya Mbak Rini kan aku tertarik Mbak Rini ini kan istilahnya tuh kita tuh bisa membuat orang sukses terus kita juga istilahnya tuh kalau bisa sukses hanya dengan membuat orang lain tuh sukses gitu ya. Nah upaya Mbak Rini supaya bagaimana partner bisnisnya itu lebih sering pairing itu bagaimana caranya gitu. Dan aku tuh kagum ya, leader-leader di Atom itu kemauan untuk berbaginya tuh luar biasa ya. Jadi istilahnya tuh nggak ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Dan biasanya pada langsung mau berbagi gitu. Silakan Mbak Rini. Gini, Dok, kalau mau tanya pairing sering gimana caranya sebenarnya yang pertama itu kalau kita tahu Kota Malang ya, kota kecil, terus terang member-member kami itu bukan orang-orang yang mampu atau high class atau yang levelnya di atas ya masih di atas rata-rata. Jadi memang terus terang kami ini memulai Atom itu dari odol, pasta gigi, sikat gigi. Jarang banget, saya sampai pernah cerita sama Ci Rachel bahwa di Malang tuh jarang banget yang beli absolute set. Terus terang jarang banget. Dan itu terus terang membuat kami tuh kadang minder kalau misalnya di Jakarta semua bisa beli beli satu set di Malang tuh nggak ada yang beli seperti itu. Tetapi karena kami ini dari masih istilahnya kota kecil, kenapa bisa mengembangkan Atomi sampai, maksudnya puji Tuhan, saya menjalani Atomi itu mulai dari jaringan yang kecil sampai ya menurut saya belum sebesar mungkin teman-teman semua, tetapi dari perjalanan Atomi saya menurut saya sudah on the track. On the track itu dalam arti saya memulai dari agent, special agent atau SM atau SM sampai puji Tuhan baru kemarin achieve diamond. Dan itu yang membuat apa ya? Yang membuat saya itu membuat bahwa kalau pertama jangan membuat saya pengen sukses diri sendiri. Saya harus mensukseskan banyak orang, member-member yang sudah mempercayakan dirinya kepada saya. Jadi kalau mereka sudah mempercayakan diri ke saya harus membuat member-member kami ini bisa juga merasakan sukses. Saya nggak mau saya SM sendiri, saya nggak mau merasakan mendapatkan passive income sendiri. Jadi sebenarnya kalau mau tanya bagaimana caranya supaya mereka juga meningkatkan pairing mereka, edukasi pasti harus benar dok. Edukasi dari kita mengedukasi mereka itu jangan dengan cara yang salah. Dalam arti mereka harus membeli produk. Saya selalu sharing kepada mereka, kita di sini fungsinya adalah sharing, bukan menjual barang. Kita tidak pernah menjual barang. Saya menemani terus terang leader-leader kami itu dulu sebelum pandemi setiap hari kita demo dok. Tiap hari kita home party. Dari satu rumah, maksudnya satu rumah itu mereka cuma satu orang saya datangi. Ke Jember 6 jam satu orang saya jalani. Ke Semarang cuma 2 orang saya datengin mereka. Dalam arti saya nggak pernah memilih cuma 1-2 orang rugi saya perjalanan. Saya ke Boyolali di sebuah desa yang kita demo home party itu loh nggak ada air. Jadi pakainya air aqua. Itu kalau orang bilang mungkin golongan petani-petani, tetapi saya jalani. Kalau ditanya apakah terus di sana ada yang beli? Ada tuh mereka sampai sekarang masih beli odol, beli sikat gigi, mereka pakai beli samponya, kayak gitu tuh masih gitu loh. Itu dari awal jaringan saya bentuk itu saya sudah membiasakan ke mereka bahwa kita harus
melayani orang, maksudnya sharing orang tuh nggak boleh pilih-pilih. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa leader-leader di luar kota kami itu bisa mulai jalan-jalan sendiri, dan arti saya menduplikasi mereka supaya mereka mengenal produk Atomi itu mencoba. Jadi saya dapat hadiah dari kantor, misalnya evening care set atau The Fame, saya berikan ke mereka. Saya berikan ke leader yang memang mau jalan. Saya berikan ke mereka, kamu coba jalan, kamu coba men-facial orang meskipun saya nggak datang, kamu yang jalan. Jadi dari duplikasi itu mereka bisa, puji Tuhan, mereka bisa melakukan sendiri tanpa ada saya. Tapi di awal saya pasti mendampingi mereka. Itu sih. Nah, kalau misalnya masa pandemi gini kok masih ada yang pairing atau Iya. makin gencar, terus terang karena hemohim. Terus terang karena hemohim sama vitamin C. Jadi sekarang ini lebih gencarnya terus terang ke suplemen sih. Kalau ke skincare kayak gitu terus terang sangat kurang. Nah, kemarin saya memberikan sedikit mulai pelatihan itu, pelatihan GoSM. Saya pengen banyak orang sales master di jaringan saya. Itu saya baru bikin program sih. Sebenarnya apa yang dilatihkan di situ adalah bagaimana kita membuat mimpi kita. Lalu yang kedua, bagaimana kita mengisi life skenario hidup kita. Karena kalau kita nggak punya mimpi, kita juga nggak akan bisa berjalan di Atomi itu dengan lurus. Yang ketiga, itu bagaimana kita membuat name list, dan terus terang materinya kita belum selesai sih, tapi ini planning dari rencana pelatihan ini gitu loh. Bagaimana teman-teman buat name list, karena name list itu sangat penting. Bagaimana apa ya? Kita punya HP kan, WhatsApp-nya teman-teman di sini tuh ada sampai berapa grup sih, saya mau tanya? 5 grup ada? Sejak Lebih. kenal Atomi sih lebih. 20 lebih lah ya. Dari grup, ya mungkin grup alumni TK, grup alumni SD, grup alumni SMP, SMA, kuliah, sampai mungkin ketemu teman kerja atau apa, itu semua pasti ada grupnya. Bagaimana kita membuat name list, daftar nama, terus apa kalau kita nggak pernah kenal mereka, caranya invitationnya gimana, lalu Nah, yang setelah kita invitation mereka, bagaimana cara kita follow up kepada mereka, itu semua akan saya ajarkan di grup-grup yang pelatihan khusus untuk yang calon-calon SM ini sih. Jadi berharapnya dengan setelah mereka melakukan pelatihan ini, mereka bisa meningkatkan pairing mereka, menambah member baru mereka, dan meskipun kita online bisa mendapatkan passive income yang luar biasa. amin. Ya, Gitu. luar biasa. Nanti saya bagi materinya, Dok. Iya, Terima kasih. Ya, next dok. Dok, aku mikir 12 menit 4 pertanyaan. Iya. Sih nyambung yang tadi kan istilahnya tuh kita harus ngerubah mindset di Atom itu bukan berjualan. Nah, itu cara ngerubah mindsetnya itu bagaimana gitu kan? Karena kita tuh mikirnya ini orang pinter jualan gitu ya, udah kayaknya cocok deh direkrut jadi member gitu kan. Nah, tapi kan istilahnya tuh mereka tuh akan cepet capek. Karena ya gue join Atomi seminggu belum dapat duit nih katanya gitu. Nah, Benar. gimana nih merubah mindset dari jualan ke bisnis Atomi? Ini sih, kalau dulu saya terus terang kalau misalnya dapat calon member yang temen ngomong, gue punya ini nih, temen yang pinter banget, sales marketingnya keren banget. Tetapi pada waktu saya jelaskan Atomi di awal, saya ngomong kalau di Atomi ini kita mendapatkan passive income bukan dari fresh money, maksudnya kita tidak mendapatkan fresh money, kita mendapatkan passive income itu terus terang jangka panjang. Kalau tujuan Anda sekarang adalah mendapatkan uang cepat, terus terang Atomi bukan jalannya, saya ngomong gitu. Karena memang di Atomi ini kita tidak ada namanya harga maksudnya harga jualan atau harga member kayak itu nggak ada. Jadi saya selalu ngomong ke mereka, kalau memang tujuanmu adalah sekarang fresh money, terus terang saya punya satu leader yang luar biasa juga. Dia itu dulu juga marketing, makelar everything. Sandal, sepatu, celana, apa aja pokoknya dijual. Setiap ke sekolahan tuh dagangannya banyak banget. Tetapi sejak dia kenal Atomi, di awalnya dia itu Lu perlu apa? Gua ada. iya, semua ada, sampai jus pun ada, orangnya kayaknya masuk dari sini. Jadi dia ngomong awal-awal tuh selalu ngomong bahwa saya butuh fresh money, karena terus terang memang dia single parent, kapan-kapan boleh diundang deh kayaknya. Dia single parent juga, jadi dia kalau nggak bekerja nggak dapat uang, gimana hidupin anaknya juga. Tapi dengan saya
saya tidak pernah memaksa dia, saya tidak pernah memaksa dia, kamu harus fokus di atomi karena enggak, saya nggak pernah memaksa dia, tetapi dengan saya mendampingi dia terus dok, mendampingi dia, ayo dia mau mengenalkan atomi kemana saya temani, lalu produk pun saya juga selalu awal-awal selalu pinjami dulu ke dia, dia mulai merasakan atomi ini berbeda dengan sistem jualan. Terus dia sudah mulai merasakan passive income-nya, memang nggak langsung dapat banyak kayak istilah kita kalau ngomong enak kamu sudah auto SM bonusnya segini ya enggak, cuman dengan merasakan setiap hari didampingi, ditemani, lalu dia setiap hari, waktu itu hampir setiap hari jadwal saya penuh home party, dan itu dia mulai merasakan pairing, matching sekali, 2 kali, sebulan sekali, dan sekarang udah auto SM, luar biasa menurut saya. Jadi itu yang pertama, mungkin kita terus mendampingi mereka itu nggak mengajak mereka jualan. Yang kedua, saya selalu menekankan kepada member-member saya, kalau di sini tuh kita cuman sharing. Saya tidak pernah berjualan. Saya kalau ditolak orang jualan tuh malu. Terus terang saya malu banget kalau suruh jualan, lalu, Rin sorry ya, nggak beli barangmu, langsung saya, kok nggak mau beli, padahal udah murah loh, udah murah banget. Tetapi pada waktu saya ini cuman sharing, ini loh ada odol bagus, kamu mau nggak sih? Kok nggak mau, ya wes, itu rugimu bukan rugi saya gitu loh. Maksudnya saya selalu memberikan mindset tuh bahwa kita itu cuman sharing, kalau mereka nggak mau, mereka yang rugi, bukan kita yang rugi gitu sih. Jadi member-member saya semua juga punya pikiran bahwa kita itu cuman cerita, nggak jualan gitu sih dok. Karena kalau jualan ya pasti capek. Saya pernah dapat satu tante-tante tuh ya, saya Rini kalau jualan tuh ya sekali jualan 1 bulan dapat untungnya 10 juta. Terus saya kembalikan ke dia, AI, kalau AI ya maaf, kalau misalnya AI jalan-jalan ke luar negeri nggak bisa jualan, waktu itu BH yang mahal banget tuh loh, saya nggak tahu namanya apa. Kalau AI nggak bisa jualan terus dapat duit nggak? Ya enggak lah. Maaf, kalau AI sakit dapat duit nggak? Nggak bisa jualan. Ya enggak. Kalau di Atomi ya, saya kemarin tuh loh jaga mama saya di rumah sakit, saya dapat hasil loh. Bonusnya masuk terus. Berarti kan nggak harus saya tiap hari berjualan. Kalau kita nggak jualan ya nggak dapat duit. Tapi kalau di Atomi saya nggak kerja pun saya dapat duit. Ya, itu sih ngerubah mindset-nya, dok. Ya, Gitu. betul. Jadi harus tegas dari awalnya ya. Dari Itu awal, Ci. dari awal. Dari awal. Jadi kita juga jangan nutup-nutupin gitu ya, istilahnya tuh. Ya udah deh, kamu jual dulu berapa kek gitu, nggak boleh kayak gitu ya. Nggak pernah seperti itu. Saya ditanya, ya berapa 43.000, saya nggak tahu harga jual berapa, itu pokoknya saya tahunya harga modal 43.000. Sikat gigi berapa ya 15.500, saya nggak pernah tahu harga di luar itu berapa. Tuh. Ya. Oke, makasih. Janita, Ci Catherine, aku pamit dulu. Selamat bertugas. Ibu Kapan-kapan Rosa, pindah ya dok ke Malang. iya, Ibu Rosa mungkin mau nyanyi dulu. Ibu Rosa, Ibu Rosa mau nyanyi enggak? Gitu. dok, Menangis pertanyaan apa? aja, kalau ada pertanyaan nanti kita yang nanya. Ya, Kalau- Dan menyenangkan ya, di Malang itu seperti Lembang ya, Ci. Dingin. Dingin. Ini lagi dingin banget. Wisatanya juga mirip ya, ada gunung, ada apa gitu ya. aduh, Cepet-cepet. Mau cari gunung, air terjun ada, Pandemi sungai ya. ada. Kita main nanti ya di Malang. Cuma jangan Amin. ya. Saya tunggu. Saya aja ke Jakarta makasih bolak-balik loh dok naik semuanya, mobil. luar biasa ini. Oke Silakan dok, dilanjut. Oke, Terima Pak kasih. Dok. Thank you ya udah Ya, join izin live ya. ya. thank you, Selamat Dokter bertugas. Asep. Makasih. Wah. Ya, berikutnya kita ya, sesi cewek-cewek nih. Seksi cewek ya, seksi cewek-cewek. Dari awal Ci, tadi kan memotong itu kan karena itu kan awalnya kan nggak ada story awalnya gimana Oh, ya iya. gitu. Mungkin juga ada yang baru nih join di Atomi, nggak tahu juga mau ngapain, ceritanya kayak gimana, harus ngapain nih abis join, atau misalnya yang belum, kenapa sih bisa interest sama benar. Atomi itu gitu loh. Itu kan karena kalau yang nonton ini kan kita nggak tahu ya latar belakangnya kayak gimana Ya, gitu. betul. Jadi mungkin Tadi dipercepat sekilas sih. karena Dokter Asep cuma punya 12 menit. jadi dia udah Fast ngebet mau nanya. Jadi ini sekarang apa ya, mundur. Ya, sekarang mundur, rewind. Flashback. Flashback. Yuk, sekarang Ci. Oke, ya
jadi saya itu sebelum di Atomi pernah menjalankan satu multi level, tetapi nggak serius juga sih karena waktu itu terus terang kalau sudah sering mendengarkan saya takutnya teman-teman bosen karena kan awalnya saya itu cuman pekerja kantoran aja. Waktu pulang dari saya itu pernah sekolah di Taiwan, terus pulang dari Taiwan saya kerja kantoran. Lalu karena anak saya jadi anaknya sus, dia itu terlalu dekat sama susnya sampai akhirnya jadi anak sus. Kalau ditanya itu bukan anak mami, anaknya sus gitu. Saya mulai mikir kalau saya kerja terus ikut orang, kerja saya juga ngurus PJTKI waktu itu. Jadi saya lebih perhatian sama TKW-TKW yang mau berangkat ke Taiwan. Saya carikan majikan sampai kadang pulang malam juga. Itu yang membuat hubungan saya dengan anak saya jadi jauh. Jadi waktu itu saya memutuskan saya nggak bisa begini terus. Saya harus berhenti kerja. Lalu saya mulai cari nih penghasilan apa ya yang bisa kita pakai kita gunakan untuk mendapatkan penghasilan. Lalu lihat postingan nih temen FB yang selalu posting tentang passive income dia dapat dari MLM itu, kita mulai tertarik lah, kita mulai tertarik. Makanya pentingnya postingan penting banget. Jadi saya terus enak banget ya, dia kan postingnya di rumah aja tapi dapat uang apa, maksudnya nemenin anak pun bisa dapat uang kayak gitu tuh kan bikin kita kerjaan apa sih gitu, kita jadi penasaran. Akhirnya saya bertanya dan saya masuk ke MLM itu. Tetapi selama satu tahun saya jalankan, bonus yang saya terima paling besar tuh cuma 1,7 juta dan maaf saya dulu ya ini Ada ini ya. Ada ini. Ada yang iklan, cuman iklannya kalau Cirini ini. Nah, terus di sana itu kan ada tutup poin kan. Jadi dari tutup poin itu saya nggak bisa jualan. Saya udah cerita. Halo? Udah. Halo? Oke. Ya, Kan saya ini orangnya udah cerita nggak bisa jualan. Saya tuh kalau suruh jualan malu. Jualannya kosmetik, saya nggak pakai kosmetik. Jualannya maaf parfum, saya nggak pernah pakai parfum. Terus saya bisa jualan apa? Akhirnya dari tutup poin itu saya stok barang itu berharap besok mungkin bisa terjual gitu lah. Itulah menurut saya sistem kurang dari sistem MLM yang sebelumnya. Lalu sampai akhirnya setelah 1 tahun saya nggak meneruskannya, saya sudah memutuskan saya nggak mau di MLM lagi karena aduh terus terang stok saya banyak banget sampai satu kontainer itu box kontainer. Dan terus terang saya sampai sembunyi-sembunyi ke suami saya kalau jalanin ini sebenarnya dapat hasil tapi nggak dapat hasil sebenarnya, malah ngeluarin duit. Terus akhirnya sampai terakhir teman suami saya yang mengenalkan Atomi itu orang Taiwan dan dia itu teman kerja suami saya. Dia ngomong, Dut, panggilnya Dut sih. Dut, ini loh disuruh jadi member apa lagi? Saya bilang gitu kan, member Atomi apa lagi? Lah itulah kadang bahasa itu juga salah satu ini ya yang membuat saya akhirnya berdiri sendiri di Atomi itu karena suami saya jelaskan waktu itu, ini Atomi ini bukan seperti yang sekarang ini. Sebenarnya dia menjelaskan salah ke saya. Jadi miscommunication gitu loh. Dia menceritakan kalau Atomi ini nanti lu punya barang apa, kamu bisa jual kayak marketplace gitu loh. Jadi misalnya saya punya bakso ini bisa dijual di marketplace lah kayak gitulah istilahnya. Maaf gangguan lagi. Tidak apa sih. Lalu saya pikir wah boleh juga nih kalau misalnya saya punya dagangan apa berarti saya bisa jual di Atomi dong. Salah persepsi ternyata MLM juga akhirnya. Ya sudah, tapi 2 minggu saya nggak mau kasih KTP karena saya mikir saya udah nggak mau lagi sudah capek jalanin MLM. Akhirnya saya didesak terus, sudahlah kasih aja, namanya juga gratis gitu kan. Ya sudah, akhirnya saya kasihlah KTP tanpa berpikir bisa menjalankan Atomi kayak gitu sih. Jadi itu awalnya. Lalu nggak lama setelah saya daftar tiba-tiba ini teman mau datang nih, temanku dari Taiwan mau datang. Aduh, ini apa lagi sih kalau sudah kayak gitu kita kan ketakutan kan sih ya. Kita kan waduh suruh cari orang lagi nih, suruh cari orang yang buat dengerin dia kan. Itu udah bikin aduh kesel banget, ngapain lagi sih, sudah dibilangin kita nggak mau jalan gitu loh. Terus akhirnya
dia tetap datang, ya sudah saya ajak teman seadanya. Ya terus terang akhirnya salah satu yang jadi leader saya, 2 SM saya yang hari ini juga mungkin nonton, itu yang ikut pertama kali sponsor saya datang. Dia jelasin, suami saya translate kayak gitu kan. Saya juga bisa Mandarin tapi kan bahasa sehari-hari, nggak sampai dalam banget. Akhirnya dia jelasin, oh ternyata beda ya, beda. Karena apa? Pertama kita kan nggak pakai biaya pendaftaran. Jadi harusnya lebih gampang nih cari member. Karena kan waktu itu cuma pokok KTP, pokoknya terima KTP aja. Terus yang kedua kita nggak ada tutup poin. Kan ini yang musuh utama saya kan, tutup poin kan. Ya udah. Terus habis itu dia cobain produk ke saya, pasta gigi, lalu dia kasih saya skincare juga sih. Cuman saya skincare-nya agak pesimistis karena saya kan 16 tahun pakai krim dokter. Saya nggak yakin akan cocok pakai Atomy kayak gitu sih. Jadi akhirnya saya mulai jalankan dengan membangun member saya sendiri. Sebenarnya pada waktu itu saya mikirnya kaki saya ini akan dibantu sama sponsor saya gitu loh. Kan dulu taunya ya pokoknya kamu kasih kaki kiri, sponsor bantu kaki kiri, kanan kamu yang cari. Istilahnya kan dulu kayak begitu ya Ci ya. Saya berharap, waduh, puji Tuhan saya jalanin satu kaki aja nih. Berarti kaki kiri saya bakal diisi orang. Waktu saya cek ID saya, diajarin cek. Dulu dia tuh datang ke Indonesia cuma 2 hari, Ci. Jadi 2 hari kenalin saya, daftarin member. Waktu itu masih daftar Korea ya, bukan member Indonesia, belum Atomy Indonesia. Pokoknya daftarin member, cara order nggak tahu, kan belum masuk Indonesia, jadi belum tahu cara order. Iya betul. Waktu itu pokoknya saya berharap, pokoknya saya nanti kaki kiri udah ada diisi lah sama sponsor. Udah, saya nunggu-nunggu, memang saya lihat ada 4 orang, nggak tahu siapa, pokoknya 4 orang. Sisanya dari 4 orang itu nggak ada orang saya, nggak ada lagi orang sponsor. Ya 2 kaki harus saya jalankan sendiri. Oh, janji surga, Ci. Nah, akhirnya saya tahu saya salah. Maksudnya dalam arti dia memang di awal menjanjikan, tetapi pada waktu saya jadi kaki besarnya dia pasti akan memikirkan kaki kecilnya. Betul. Dia tidak memikirkan di saya. Jadi orang enggak, tapi saya tahu sponsor saya support banget. Support itu dalam arti gimana di Indonesia ada apa ya cuman gitu aja sih. Tapi untuk orang, untuk poin enggak ada. Jadi pada waktu saya tahu seperti itu, saya nggak pernah protes ke sponsor saya. Kamu kan kata kapan hari janjiin saya orang, kenapa sekarang nggak ada gitu loh. Kalau misalnya saya itu nggak pernah protes ke sponsor. Kenapa kamu istilahnya nggak pernah bantu poin, nggak pernah bantu orang. Saya berjalan sendiri tuh saya nggak pernah protes. Karena apa? Saya tahu Atomy ini bisnis saya. Kalau saya mau buka toko, saya pasti harus punya modal kan. Kalau saya buka depot, saya harus punya modal. Tetapi Atomy ini dengan modal nggak ada modal, cuma 0 rupiah aja saya bisa bangun jaringan gitu loh. Berarti harusnya kan Atomy ini bisnis saya sendiri gitu loh, bukan bisnis sponsor saya. Betul. Ya. Jadi Atomy ini bisnis saya pribadi. Jadi saya harus bangun 2 kaki saya sendiri. Saya sejak itu saya selalu menganggap bahwa ini bukan bisnis sponsor saya, tapi ini bisnis saya. Yang saya urusi adalah dari saya ke bawah saya. Tidak pernah ngurusi atas saya mau jadi SM, DM, SRM, saya nggak pernah ngurusin. Jadi ya semua yang saya lakukan adalah untuk member di bawah saya. Lalu apakah saya menuntut bantu poin dong? Sebentar ya saya. Ya, dari Nah, bagaimana sampai mana tadi, sampai lupa kepotong. Saya tidak pernah peduli dengan atas saya SRM, SM atau NDM. Saya melihat bawah saya. Nah itu Ci. Ya itu sih Ci. Jadi kalau misalnya nggak pernah, untungnya sih sponsor saya tidak pernah memaksa saya mau jadi DM, kamu jadi SM ya, saya mau jadi SM. Enggak sih. Jadi saya bersyukur bahwa ini bisnis saya yang saya bangun dan 2 kaki saya kerjakan sendiri itu Ci. Iri saya sama orang-orang yang mungkin nggak tahu sih, grup-grupan yang enak udah punya kaki utama, saya nggak ada kaki utama, semua ya kaki utama saya gitu. Tapi sebenarnya malah bagus yang kayak Cirin ya. Karena kalau kayak Cirin itu kan berarti apa sih, kuat sendiri gitu Ci. Kadang-kadang saya pengen tanya ya, kayak Cirin nih, kayak Ibu Ida Odolwati ya, gitu. Kok kuat ya Ci? Maksudnya kan ini kita mulainya kan
nggak ada sama sekali kan, Ci? Kalau saya tuh waktu Iya, dulu nggak saya ada. ngerasanya website nggak ada. Terus udah gitu barang nggak ada. Katalog yang mana? Minta katalog dong. Katalognya nggak ada. Jadi tapi dulu itu kan saya ada tim ya. Jadi waktu dulu kan saya ada Ibu Yani Ibrahim, ada Cili Senjaya, ada Ibu Sili Ciputra. Jadi setiap kali saya ngerasa, aduh, saya gember gitu ya kalau bahasa Sundanya apa ya bahasa Indonesianya. Kalau saya takut, saya tinggal lari ke mereka gitu. Kalau Cirini dulu gimana? Kalau sendiri gini? Ah, ini sih, saya kan backgroundnya juga ibu rumah tangga. Saya nggak pernah Hmm, jadi leader, juga nggak pernah jadi pemimpin perusahaan. Saya juga kerja hmm, karyawan, cuman karyawan aja. Saya juga diperintah, nggak pernah merintah-merintah orang juga. hmm, Kadang kita mau jadi leader eh, itu sesuatu yang alami sih. Kayak kita hmm, jadi ibu ya. Kalau kita udah punya anak, pasti kita akan eh, alami menjadi seorang ibu. hmm, Leader pun sama. Pada waktu saya mulai satu orang, dua orang, 10 orang yang saya daftarkan member, berarti anggap aja mereka seperti anak saya yang istilahnya mereka mempercayakan dirinya ke saya. Otomatis saya secara alami belajar untuk menjadi seorang leader. Belajarnya dari mana? Terus terang ya kalau ditanya tadi kecapean-kecapean Ci Rachel itu ya semua hmm, sudah saya alami. Pada hmm. waktu website Indonesia buka di Indonesia, saya nggak tahu Ci caranya order Ci, nggak tahu sama sekali Sama, kan Ci. sponsor sudah balik sudah balik ke Taiwan. Jadi ya saya coba buka klik, coba Hmm, ya maksudnya dan saya sih nggak punya grup. Saya nggak waktu hmm, awal-awal Atom itu saya nggak kenal namanya grup-grup leader itu saya nggak pernah masuk. Saya sendirian bener-bener nggak kenal siapa-siapa sebelum workshop Januari itu kan buka web Oktober 2018 hmm, ya. Saya tuh sampai bingung. Di sini kok nggak ada ya grup-grup misalnya mungkin sesama center leader lah atau apa itu hmm. nggak ada. Saya belum masuk jadinya belum kenal siapa-siapa. Mau tanya siapa juga nggak tahu gitu loh. Ya sudah akhirnya saya belajar sendiri caranya order sampai saya buka center pun itu sebenarnya kan memang sponsor yang nyuruh sih waktu itu saya sebenarnya nggak mau tapi dia kamu buka aja karena kalau buka di awal apalagi Malang kan belum ada katanya ya sudah akhirnya dia bantu poin 700 ribunya itu yang pertama itu saya buka center tetapi saya sebagai center tuh barang pertama kali datang tuh nggak bisa ke center karena kurang kecamatan apa kelurahan gitu loh. Jadi turunnya itu Oh. kayak Malang tuh kena ongkir. Saya ingat member saya tuh belanja Hmm. odol dua, ongkirnya 96 ribu. Odolnya aja cuman berapa ya waktu Oh. itu ya. Sampai kenapa jadi mahal ya katanya turun di center murah gitu loh. Hmm. Akhirnya saya urus ke kantor dan ingat nggak hari pertama kedua website buka itu kantor nggak bisa ditelepon kan, nggak bisa Hmm. ditelepon sampai kita mau ini gimana barang akhirnya saya turunkan ke mertua saya di Hmm. Palmerah jadi barang-barang itu turun di Palmerah kan murah kan ongkirnya kalau Hmm. Jakarta saya bantu kirim tuh dari Jakarta ke Malang itu dengan biaya ongkir saya. Maksudnya saya yang menanggung biaya ongkirnya. Hmm. Itu untungnya cuma 1 minggu karena 1 minggu kemudian ada orang kantor telepon saya. Bu Rini alamatnya kurang kelurahan ya Allah kenapa nggak dari dulu sih jadi itu suka dukanya saya di awal akhirnya sudah turun-turun di SC Malang ya Hmm. puji Tuhan lancar lalu bagaimana saya bisa menjadi leader karena saya punya beban orang-orang yang sudah mempercayakan dirinya ke saya itu berarti Hmm. saya kan harus ya istilahnya harus merawat mereka harus membimbing mereka ya mau nggak mau sisi leader saya harus mau nggak mau terbentuk secara alami tetapi saya belajar dari siapa saya belajarnya banyak dari leader-leader yang lain terus terang Ci jadi Hmm. saya bersyukur sejak Januari itu kan ada workshop pertama center leader tuh di Jakarta Hmm. akhirnya ada saya dimasukin dong ke grup dong saya nggak punya siapa-siapa akhirnya dimasukin ke grup Hmm. barulah mulai bertanya-bertanya di sana kayak gitu sih ya puji Tuhan ketemu leader-leader yang Hmm. mau berbagi yang nggak pelit ilmu juga akhirnya saya banyak belajar dari mereka Hmm. gitu Aduh, luar jadi biasa sih. semua berjalan sendiri Iya. Cuman luar sampai biasa, sekarang. luar biasanya sama Cirin itu ya. Saya ingatnya ini kan, waktu kemarin-kemarin itu kita ketemunya ini ya sih. Jadi ketemu di Facebook, dekatnya tuh dari Facebook. Terus Bentar udah ya, gitu. aku mati Mm-mm. cam dulu.
Oh iya, silakan. Wah, dia kayaknya lagi ada ini. Jadi waktu itu saya ketemu sama Cirin itu di Facebook ya, Ci. Terus udah gitu yang hebatnya tuh Ci, padahal kan saya waktu itu udah SM belum ya, Ci? Kayaknya belum. Cuman Cici tuh bilang dengan santainya ke saya, Rachel kamu mau nggak apa sih ngomong inner collagen di Cemelang itu kan? Terus saya mikir, lah, Puerti, Ci. udah ya? Puerti, Puerti. Oh, Puerti ya. Oh ya, Puerti. Ya, ya. Terus dari Puerti tapi masuknya malah ke inner collagen ya sih. Ya, 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 ya. Nah itu, nah di situ tuh saya mikirnya jarang loh. Maksudnya center leader yang udah kan saya tuh ngelihat Cirin itu pertama bukan di Facebook ya Ci. Pertama tuh di Sukses Academy gitu. Cici tuh pakai Oh, kebaya lagi ngobrol soal live skenario itu kan yang udah auto SM. ya, Terus ya. saya mikir, waduh hebat gini minta saya ngomong QWERTY gitu. Nah di situ saya barusan ngerasa, nah itu dan beliau itu nggak pernah ini ya, maksudnya gini saya ngerasanya demi member itu Cici tuh ngelakuinnya all the way gitu. Jadi semua tuh dilakukan. Jadi saya ngelihatnya kayak waktu kemarin ya, saya ngomong skincare gitu. Cirini itu langsung Rachel, kamu kapan bisa ke EC Malang? Nah, mau sharing di sana gitu. Nah, kalau kata saya luar biasa sekali loh. Maksudnya buat yang sekelas Cirini gitu ya. Maksudnya saya kan belum mau, saya belum. Cuman saya pikir ya hebatnya tuh beliau juga bikin posternya gitu ya segala. Terus saya pikir ya kalau center leader memang harus seperti itu ya Ci. Maksudnya mengusahakan informasi terbanyak gitu. Gini sih, Ci, terus terang sebagai leader itu saya bukan sehebat yang Cici pikir sih, Ci. Saya juga maksudnya center leader itu juga banyak kekurangannya. Terus terang, Hmm, saya itu kan leader yang berjalan alami ya, maksudnya hmm, jadi leader karena terpaksa lah. Saya juga belajar terus terang, belajar produk itu hmm, semua juga dari leader-leader yang lain. Terus terang hmm, kekurangan saya itu memang di produk. Kalau kayak marketing plan, terus cara jalankan Atomi saya akan lancar bercerita. Tetapi untuk hmm, produk, saya kan juga tahu kekurangan saya di mana gitu loh. Nggak semua hmm, leader itu pasti hebat di segala hal kayak gitu loh, Ci. hmm, Jadi betul. ya saya mengakui kekurangan saya dengan saya mencari gimana supaya member kami, member EC Malang itu juga bisa belajar tentang produk. Jadi ya mau nggak mau saya mengundang Ci Rachel, mengundang Aprinda, Hmm, mengundang leader-leader yang lain yang luar biasa tentang produk itu ya mau nggak mau ya kita mengakui kelemahan kita bahwa kita tuh nggak pinter di produk-produk tertentu kayak gitu sih Ci. Jadi ya apa hmm, salahnya kita sharing gitu loh, apa salahnya kita berbagi. Toh memang nggak semua kita harus pasti kuasain gitu loh, dengan kita belajar dari leader yang lain pasti kita upgrade ilmu juga kan. Oh ternyata Hemoin bisa gini ya. Oh untuk pemula hmm, ternyata si Rachel ngomong harus pakai apa Dharma, dulu saya salah kan ke hmm, Hydra kayak gitu loh. Jadi ya itu hmm, kita belajar gitu, kita mengakui kekurangan kita. Apa semua leader harus sempurna? Enggak kan sih. Dan terima kasih untuk leader-leader yang mau berbagi, mau sharing di EC kami. Kalau misalnya memang itu bisa membantu banyak member lebih mengenal produk-produk Atomi, kenapa enggak gitu loh. Kita mengakui kelemahan kita betul. gitu. Nah, ya, sekarang mari Kat, Si saya Kevin sudah dari dua tadi diem pertanyaan. aja. Iya, saya sudah dua Enggak, pertanyaan nih. menikmati. Seru soalnya kalau dengerin Ciri ini cerita itu seru gitu loh. Maksudnya ya itu juga kan kita juga belajar ya Ci ya. Kalau dari gitu-gitu Hmm, tuh maksudnya memang tidak dituntut untuk sempurna, tapi ya minimal kan memang ngerti gitu kan. Atau minimal ngertinya tuh harus cari bantuan kemana nih kalau gini kan betul. gitu. Nah, Nah, benar. itunya gitu. Itu juga kan ya itu maksudnya kan tuntutannya ternyata tuh banyak Hmm, banget gitu ya untuk bisa rendah hati lah, kayak cari tahu kiri dan kanan bagaimana gitu kan supaya member-member ini selamat nih gitu Iya, kan. mereka iya. Nggak harus cuman mendengarkan saya aja kan, Ci. Apalagi kayak Ci Rachel gitu tuh kan banyak tuh member Malang yang wah Ci Rachel pembicara kayak gitu tuh ada tuh yang kayak gitu. Tapi aku Wah, seneng Ci, loh. kapan hari dulu pernah Julia juga. Wah, Julia. Ya, ya memang saya nggak pinter di sana ya. Saya harus mengundang orang yang lebih mengerti kayak gitu. Tapi rame oke. ya, jadi Oke. kayak punya keluarga Hmm, lagi besar banget Iya, gitu saya di Indonesia kalau ikut Atomi bersyukur, ini. bersyukur banget. betul.
jadi kenal banyak member-member di luar, terus leader-leader di luar Malang yang dulu kita cuman paling punya teman orang Malang, orang Jakarta, sekarang bisa punya di Makassar, Manado, di Medan, di mana aja Jakarta. Luar biasa sih. Padahal kita di rumah aja ya, Ci. Iya, iya, temennya Nah, jadi itu banyak. juga nih, sama nextnya penasaran tuh. Itu berarti efek-efek dari tadi yang nameless tadi ya. Maksudnya kan tadi Cici kan Oh, katanya Malang tok gitu kan, di daerah Malang aja. Terus dari gitu tuh bisa tuh sampai Boyolali, Jember, Semarang, ke mana lagi tadi? Itu kan, itu gimana caranya? Kalau itu sih dari member to member ya, Ci, Catherine ya. Jadi memang saya bisa kenal member di Semarang, Boyolali, semua itu dari member to member sih kebanyakan. Lalu jaringan saya itu kan saya bentuk di kanan itu memang banyak kan orang Malang. Karena orang Malang itu nanti kita punya waktu di Malang tuh kita punya 3 serangkai sih, saya, Mbak Iin, Jayana itu kita kemana-mana oh, demo tuh ya bertiga gitu loh di Malang tuh. Pokoknya mereka nggak mikir, oh itu jaringan kirimu ya atau jaringan manamu, nggak mikir. Kita berangkat, ya udah demo kita mengenalkan Atomi. Terus terang kalau saya bersyukur punya tim yang luar biasa karena mereka tidak pernah memikirkan, itu bukan jaringan saya nggak mau bantu kamu gitu, nggak ada. Jadi itu mereka itu benar-benar luar biasa support saya. Mbak Iin, Siana, saya lagi mau demo ke Boyolali nih atau mau demo ke Jawa Tengah. Mereka padahal bukan membernya dia kan, itu member saya kiri saya. Mereka berangkat kok, ayo kita sharing gitu loh. Jadi itu eh, saya bersyukur punya tim yang luar biasa. Yang kedua dari member to member itu ya karena saya tidak pernah ini ya, maksudnya perhitungan masalah. Rin, kamu bisa nggak demo ke Cikarang? Saya berangkat loh ke Cikarang, Mas naik mobil sih sama suami. Ya, saya hitung tuh kalau perjalanan luar kota itu meskipun 1-2 orang, ya saya anggap itu liburan, jalan-jalan. Masalah dia nanti jadi member apa enggak, dia beli produk apa enggak, saya nggak pernah mikir, Ci. Itu pikiran mindset saya bahwa setiap saya mengenalkan Atom itu saya tidak akan memikirkan bahwa barang saya pasti laku gitu loh. keren, Apakah Ci. dia akan jadi member? Enggak. Tetapi saya cuma sharing aja. Lalu kenapa bisa akhirnya mereka itu suka didatengin tuh karena satu orang pun tuh kita dateng gitu loh. Kamu nggak apa-apa, kita cuma 1-2 orang loh. Maksudnya kalau nanti rugi dengan perjalanan, nggak apa-apa, saya jalan. Anggap aja jalan-jalan, saya ngomong gitu. Dari 1 orang akhirnya mereka, Ci, minggu depan ada lagi nih yang mau kenal Atomi. Kalau misalnya, ya akhirnya atur jadwal sih. Akhirnya saya datang lagi lah ke Jogja, ke Semarang, tanya, Odol tuh saya sering kali pinjam EC-nya dia untuk ya member-member saya di sana. Jadi ya itu nggak pernah perhitungan. Akhirnya mereka tuh jadi suka mengundang orang sih, Ci Catherine kayak gitu. Kita nggak pernah perhitungan bahwa aku nanti kalau ke sana rugi loh, nggak laku, udah nggak laku odol satu, udah jauh-jauh datang ke Jember, istilahnya 6 jam perjalanan, pulang pergi 12 jam. Nggak ada pikiran seperti itu sih, Ci. Jadi ya kita melayani mereka aja gitu. Nah, iya sebenarnya emang kayak gitu ya, Ci. Kalau ini, oh ya, Ci, sebelum lupa. Halo, kata Ci Herlina Agato ke Cirini. Nah, itu Halo. Banyak tadi ada yang sama halo lagi mulai apa ada tuh? pertanyaan. Tapi memang saya juga prinsipnya sama sih, Ci. Jadi kayak saya, Catherine Josephine, Dr. Asep ya, semua tuh kira saya tuh satu jaringan sama sama Catherine Josephine sama Dr. Asep gitu karena kita tigaan terus kan gitu. Sebenarnya enggak, saya itu Kita kiri. beda-beda lain. Saya kiri. Dr. Asep itu kanannya Cililis Senjaya. Catherine itu kanannya Cieni Ibrahim. Jadi justru tapi kan kita Atomi tuh gitu ya. Maksudnya kalau Iya. misalnya bilangin kalau saya hanya membuat IG live dengan orang yang satu jaringan dengan saya, itu bukan Atomi namanya gitu. Makanya saya mau dengan Pak Peter kanannya Ibu Yani Ibrahim gitu. Tapi saya sering juga sama Pak Peter. Nah, sebenarnya semua yang mereka dapat juga nggak ke kita ya, Kat ya. Cuman sebenarnya memang menabur sajalah, nanti akan menuai gitu ya, Ci. Nah, Betul, setuju, Ci. betul. Nah, sekarang banyak sekali Komentar pertanyaannya. mungkin, Ci. Komentar. Tadi ada pertanyaan sih, Komentar. cuman tadi berkaitan dengan produk. Apa sih tadi nanti itu absolut? sih ya. Kalau BB Cream Absolut nanti akhir. Iya. Oke. Kalau kayak gitu lewat dulu. Iya. Lorenzina Atomi Malang. Ini membernya Sirini ya? Mbak Iin tuh
yang Mm-mm. calon ASM nih. Iya Ah, itu. oke. Wah, semangat. Ya itu sering ngobrol sama saya itu. Luar Heeh, Iya, biasa. rajin. Nah, ini tadi Pameding ya, atau Jambi Palembang. hmm, Boleh dong titip-titip member di Malang, Bu Rini. Boleh boleh banget Pak. pasti. Boleh Pasti di di pasti di ini. boleh di Mm-mm. kontak Bu Rininya yang mana yang mau Mm-mm. dititipin untuk diedukasi. Betul betul. Nah, ada komentar lagi nggak ya? Ya, Work dari from Bu home ya, Ci. Angelina Hartanto. Rini Ah, bener, kita jualan malah capek. Setuju. sharing bisa. Tujuh. Prinsipnya adalah sharing memang ya. Sharing Mm-mm. ya, dia mau denger oke, tertarik oke, beli Mm-mm. oke, enggak apa-apa juga gitu Nggak ya. Nggak apa-apa juga. apa-apa. Ya, Tidak ada nothing tulus paksaan. lah, nothing Heeh. tulus. Mm-mm. Tapi sebenarnya mungkin kalau aku sih karena udah seneng produknya ya, Ci. Kalau aku ya. Mm-mm. Jadi karena udah seneng produknya ya terserah sih. Kalau buat aku sih ini oke gitu kan. Nah, itu kan pasti kita. Dia mau denger, Mm-mm. Iya. mau dicoba, cocok apa enggak kan beda lagi ya di dianya Mm-mm. gitu. Betul. Terus Wah, yang Pak, aku Bener suka sih. yang itu kalau Atomi apa money back ah, guarantee itu. Jadi iya. maksudnya ya, maksudnya kan kalau nggak cocok juga kan ya udah nggak apa-apa Heeh. memberin Ya aja. udah Kalau balik nggak aja, cocok bener balikin sih. gitu. Jadi kita Iya. Betul. juga tidak merugikan dia sama sekali kan dari daftar juga nggak Heeh. bayar, barang nggak cocok bisa balik. Jadi nggak Betul. ada yang apa ya kayak kita tuh ya mungkin kalau di MLM lain tuh kayak kita dikejar-kejar gitu ya harus begini dan begitu. Mm-mm. Tapi kalau di Atomi ini benar-benar aku sih nikmatin banget gitu loh. Jadi maksudnya nggak ada paksaan apapun, Mm-mm. pace-nya ya kecepatan kita gitu ya mau cepet cepet gitu ya kayak Ciri ini tuh kan Mm-mm. cepet ya cek 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 gitu Nah, ya. Ci, lama loh, Ci. Saya termasuk lama, Ci. Dalam arti, saya itu sempat minder waktu itu. Sempat minder itu udah banyak DM nih. Saya masih Mm-mm. SM, terus cuman kalau misalnya, maaf ya kalau misalnya pas kantor minta tolong gitu ya. Ada Oh, yang saya tuh malu, saya tuh masih baru mm-mm. SM gitu loh. Saya belum, masih kan banyak DM-DM yang lain kayak gitu ya. Ya Mm. kadang, tapi saya mensyukuri sih, Ci, bahwa perjalanan saya itu kan ya sudah on the track gitu, sesuai dengan Ah, Mister Park. Mister Park ngomong, kamu bisa menjadi auto SM 3 tahun tuh, itu memang waktumu gitu loh. Itu memang waktu yang Atomi buat bahwa mm. kamu auto SM tuh harus minim 3 tahun kalau kamu fokus ya. Berarti saya Langsung kan auto hitung. SM ya istilahnya dari SM atau SM baru saya diamond kayak gitulah istilahnya kayak Mm. gitu sih. Jadi benar-benar tuh saya udah menjalani kayaknya udah sesuai track gitu loh, sudah sesuai Betul. track dengan yang Atomi persiapkan, bukan yang karena terus terang Ci, kalau saya mungkin denger ya di tempat-tempat lain tuh yang nggak tahu sih, nggak tahu saya tuh nggak tahu sih mungkin tempat-tempat itu kan ada yang sistem nembak lah, terus Mm-mm. apa, masa yang sistem beli dan lain-lain. Saya nggak kenal itu semua Ci, nggak kenal sama sekali. Jadi ya saya nggak pernah, apalagi member-member kami kan yang benar-benar jalankan bisnis kan orang-orang yang memang butuh duit, nggak mungkin mereka Mm-mm. harus ngeluarin duit terus mau jadi ASN tuh Iya. nggak mungkin gitu loh. Dan bersyukurnya sih terus terang cycle ini tuh bisa ada 5 SM yang saya tuh tadinya planning DM itu masih Desember, Mm. itu di cycle itu ada 5 SM yang naik, itu saya nggak menyangka Luar sih, dalam biasa arti loh, nggak Ci. menyangka. Oh. Jadi nggak nyangka. Terus ada satu yang SM saya tuh di Australia sih, jadi Mm. dia yang benar-benar jalankan bisnisnya di Australia. Jadi ya nggak menyangka aja bahwa Atom ini benar-benar sudah kendaraan yang tepat, bahwa Betul. kita itu bisa global global market, punya global member, global semuanya gitu loh. Luar Mm-mm. biasa. Iya, di saat yang bisnis lain nggak ada yang itu ya, Ci. Di kita malah bisa ya. Ada Iya, peluang semua 20 pada negara ya, dirumahkan. Mm-mm. 20 Iya, negara 50 yang negara. Iya, ada. Kemarin malah saya cek itu Gmall itu Mm. udah bisa belanja ya dari Jerman. Kan Iya. bisa. saya ada sepupu Mm-mm. ya di Jerman. Dia cocok spirulina. Saya lagi cek-cek. Wah, bisa Ci spirulina kirim ke Jerman nih. Iya. Semoga segera Jerman segera nggak bisa ya, Ci? dikirim. Kan belum buka tuh. Bisa, Gmall Yang di bisa. mallnya Gmall bisa bisa. Ci. Gmall bisa. Oh, Segera. langsung. Segera. Ongkirnya lumayan enggak Ci? Hmm? Hah? Nah, itu belum coba Tenang. Ci, kan belum masih baru lihat-lihat di Oh, kemarin.
karena Tapi dia seneng cocok banget. spirulina buat Nah, suaminya. buat yang nggak ngerti apa itu Gmol, dijelasin dulu daripada mereka apa itu Gmol. Gmol itu di Atomi itu ada Acamol, ada website Atominya. Website Atomi itu cuman menjual barang-barang yang diproduksi sama Komar BNH ya. Nah, kalau Acamol itu merek-merek terkenal semuanya ada, tapi dijualnya di Acamol, belum masuk Indonesia. Kalau Gmol udah masuk. Jadi buat teman-teman yang punya temen di Australia, kalau saya kan member ada di Australia, ada di Prancis, harus Jerman, dipaksa maksudnya. Nah, sama di Jerman ya. Nah, Jerman, mereka itu Itali, Itali. itu Nah, Ya, dulu 15 itu negara lah. saya mau beli buat oh, Jerman, Ci. Saya beli ke Korea, Korea ke Indonesia, Indonesia saya kirim lagi ke Jerman. Ketangkep di Singapura. Jadi saya gitu. gitu. Cuman Ribet ya. untungnya ya puji Tuhan ya gitu ya. Puji Tuhannya di Atom itu benar-benar banyak orang yang sangat baik gitu ya. Saya nanya ke Ibu Ria Lestari, saya nanya ke Pak Chandra, saya nanya ke Pak Junaidi Jubir, bagaimana ini barang saya ditangkep? Saya berhasil keluar dari dari itu ya, dari Akhirnya nyampe nggak sih? Nyampe cuman 3 minggu dan itu tuh. Nah, ini adalah iklan saya. Nah, Iklan. jadi ya work from home ya ibu-ibu. Nah, makanya Iya. jadi kalau kalau di Gmall itu saya seneng banget karena dia juga seneng, Ci. Dia bilang, "Berarti nggak akan ditangkap di Singapura lagi dong?" Kata saya, "Enggak, kamu ke Korea langsung beli." Langsung ke Jerman. Nah, gitu ya. Jadi buat yang nggak ngerti apa itu Gmall, Gmall itu bisa beli dari Korea Negara langsung manapun. dikirim gitu. Dan pajaknya udah ditanggung sama Atomi ya. Jadi nggak mungkin ditangkap di pabean masing-masing. Senang sekali. Declare kan, soalnya kan jadi jelas isinya apa gitu. Dan perusahaan sih pasti udah nyiapin semua kebutuhan untuk masuk ke negara-negara itu. Itu sih enaknya mungkin sih daripada kalau kita ini sendiri ya. Anakku Iklan. minum kopi. Nah, pertanyaan nih buat Cirini, Atomi Pure. Bu Rini mau dong dibagi materi cara mulai pembicaraan dengan orang yang nggak kenal. Jadi secara Oh iya. online. Jadi dia kenalnya online tuh kayak Cianita mungkin ya yang lebih sering. Pernah nggak? Ya. Kalau yang tiba-tiba tanya kayak gitu sih, mereka, kalau mungkin Cik Nita lebih banyak kali ya. Kalau saya itu tiba-tiba ada orang yang telepon, Rin, kamu Atomi Malang ya kayak gitu. Terus tapi mereka nanyanya udah langsung Atomi siapa sih Atomi dan lain-lain. Tetapi kalau yang belum kenal sama sekali, terus terang saya ini masih belajar medsos, Cik. Saya tuh masih belajar sama nanti mau undang Cik Nita ini untuk branding di medsos karena saya itu lebih banyak karena saya center leader ya, jadi saya harus menyiapkan materi untuk center, untuk pelatihan-pelatihan kayak gitu. Jadi lebih banyaknya ke Zoom, WA group seperti itu. Tetapi kalau mendapatkan orang-orang yang nggak kenal atau misalnya kita memulai name list kita dari orang-orang yang nggak kenal tuh, kita nggak bisa ngomong langsung masuk ke Atomi gitu loh. Udah lama nih teman SD mungkin ya. Bunga, kamu sekarang ngapain ya? Gimana kabarnya? Masih yang seperti itu. Kita nggak bisa langsung masuk ke Atomi, Ci. Terus terang kalau untuk cara invitation kita ke Atomi itu kita harus deket-deket dulu. Soalnya saya tuh tipe orang yang misalnya ada orang tiba-tiba japri saya, waduh mau nawarin apa nih? Iya. Apalagi kalau nggak kenal ya. Maksudnya jarang banget kontak gitu kan. Iya, nggak pernah kontak tiba-tiba, tweet, halo Rin. Waduh, dia kerjanya apa ya? Cek dulu nih. Apa ya? Kan pasti gitu tuh. Iya, jadi kita tuh juga karena saya punya pemikiran seperti itu, jadi sayanya juga nggak mau yang kayak gitu. Cuman kalau misalnya di grup nih, grup alumni SD, mulailah masuk. Oh iya, gimana kabar lu baru mulai japri-japri. Gimana ya kabarnya? Ingat ya kayaknya lu dulu pernah gini deh, pernah apa maksudnya ya ngobrol-ngobrol dulu dan itu memang butuh sekitar 3 minggu 1 bulan loh untuk kita mulai deket sama dia gitu. Nggak bisa langsung, kamu udah pernah tahu Atomi belum? Langsung kabur orangnya kalau misalnya kayak gitu terus terang ya. Kecuali dia tiba-tiba buka pembicaraannya. Rin, kamu lagi jalanin Atomi ya? Kayak gitu mungkin ya atau apa kita bisa langsung masuk. Tetapi kalau orangnya yang kita ajak ngobrol itu masih belum tahu tentang Atomi dan lain-lain itu saya nggak akan masuk dulu, Ci. Karena
saya punya defense juga terhadap orang-orang yang tiba-tiba menjabri kita kayak gitu. Dan setelah mungkin 1 bulan udah sering ngobrol di WA kayak gitu, ya baru kita udah pernah kenal Atomi belum kayak gitu sih. Itu pun setelah kita udah deket sih. Kalau misalnya belum deket saya nggak berani ngomong kayak gitu. Karena menjalin hubungan tuh nggak semua orang tuh ya itu siap langsung ditawarin produk kayak gitu sih, Cik Catherine. Cik Catherine juga kayak gitu Coba nggak sih? Misalnya sama. ada orang Aku juga gitu. Jadi biasanya benar-benar yang deket baru aku japri gitu loh. Kalau misalnya enggak tuh paling apa ya? Ya tanya-tanya dulu kan itu kan lingkarnya kita ya. Tambah lama kan apalagi kan enggak terlalu besar sebenarnya. Jadi lebih enak tuh mulai dengan yang emang kita kenal deket. Nah, ya, kalau Ci Anita tuh kerennya ya itu karena dia mungkin rajin live ya. Jadi banyak yang interest, yang benar-benar. komen gitu. Jadi udah langsung spesifik. Itu kan pasti beda ya Iya, pendekatannya gitu kan. Udah langsung tanya di Atomi ada apa aja biasanya gitu. Kalau memang orang yang tahu iya. dari live atau apa Oke, gitu kan. FB gitu ya, benar-benar. Kalau Nah, kita ada Ci yang Anita. misalnya gini Ci, ada nih pernah punya satu temen ya, dia ngomong semua kontak di HP ku udah saya hubungin mereka nggak mau nih, nggak mau tahu tentang Atomi. Nah, kalau misalnya kayak gitu ya, nggak semua orang yang di kontakmu itu ada di grup. Misalnya grup SD nih, grup SMP, grup SMA, itu kan belum tentu kamu save di kontak kamu gitu loh. Itu Benar. kita bisa sebenarnya pendekatan ke mereka tuh bisa, tetapi mungkin ya dengan cara say hi dulu lah. Iya, iya, Gimana benar. kabarnya sekarang kamu di mana, anaknya berapa? Kadang tuh tiba-tiba ntar kalau udah deket orang bisa cerita, Ci, bisa sharing. Misalnya, iya ya sekarang ini kita bisa nanti bisa bedakan orang tuh akan membutuhkan uang atau membutuhkan produk kayak gitu loh, Ci. Jadi itu yang membuat cara-cara bagaimana kita men-invite mereka tuh kita nanti akan mendengarkan dari sharing mereka itu kira-kira dia mengeluh tentang uang sekolah lah, mengeluh tentang pekerjaan suami dan lain-lain. Kita bisa masukkan dia mulai ke ini loh ada bisnis yang tanpa modal. Jadi kita masuknya ke yang bisnis. Tetapi kalau orang-orang yang mungkin aduh suamiku kok sakit terus ya atau orang tua aku lagi sakit terus dan kita bisa mulai masuk ke produk. Jadi ya itulah enaknya online sebenarnya adalah kita bisa dimanapun berhubungan dengan orang dan punya member dimanapun. Gitu sih Cik Catherine ya mungkin bisa Iya. membantu Pak kalau misalnya tiba-tiba dijabri orang yang nggak kenal sih aneh juga sih. Cuman kalau misalnya dia Jabri saya kira-kira tahu tentang Atomi mungkin kayak Cik Nita gitu mungkin udah langsung spesifik dia pasti mau tanya Atomi Iya. gitu. Setuju itu, Ci. Iya. Jadi Atomi pure, moga-moga ya kejawab ya. Terus ada siapa lagi nih? Ci Anita nih kok hilang ya? Jaringan kali jaringan. Dia kadang suka hilang-hilangan. Nah, dari Ibu Herlina. Halo Anita, Catherine, salam kenal Mbak Rini, gitu. Ya, salam kenal. Kok aku nggak bisa Kalau masuk ya? Coba bentar ya, Ci. Ini Ci Anita. Baru aku invite lagi. Coba ya, moga-moga ada. kalau Terus Cik Catherine dulu suka produk apa Cik di Atomi? aku masuk pertama kali Atomi, masuk mah masuk aja ya, tanpa tahu. Cuma nyobain eye cream ya awalnya, tapi aku nggak tahu suka. Eye cream Essence, waktu itu 6S ya. Sama semenjak aku pakai toner sama evening care sih. Itu baru gitu loh, naiknya cepet. Jadi stepnya yang salah ya. Kayaknya kalau kayak udah gitu kan udah ketahuan. Tapi kan itu kan hasil ngulik juga. Awal-awal juga sama sih, karena aku bukan orang yang suka dandan banget, gitu juga enggak. Cat, tapi enggak yang segitunya gitu. Tapi ya hasilnya trial error, ternyata suka. Paling aku suka tuh pertama setelah coba evening care sih. Itu mah best kalau buat aku. Jadi kerasa ke mukanya juga berubah, terus Langsung kelihatan. kan tadi urutannya kan acak tuh. Nah, begitu tonernya udah masuk di awal, itu 2 minggu naik, berubahnya cepet. Jadi Langsung keren aku ya. selalu apa ya, mau dibilang gimana juga mulainya toner. Kadang-kadang kan orangnya suka maksa ya. Aduh, Iya, mau krim jangan dulu gitu ya. pengennya ini Krim dari pagi, itu, krim tapi malam tonernya pokoknya.
tonernya nggak mau, nggak usah. Aduh, gimana sih? Tapi Mm-mm. nggak akan optimal Langsung lah ya. panggil Cinita. Panggil Betul. Cinita langsung. Hmm, ya. Tapi Ini itu udah sering banget ya sih kita ya. dimakan bubus. Nggak apa-apa biar kurus. Iya, apel apel Malang. Kan tadi ada yang bilang Iya. apel Malang kok Joseph. Terus kata saya, oh apel Venon. Terus saya bilang apel Venon. Terus sama dia dimakan. Nah, tadi Enak. oh, dari Iya Pak sih. Franciscus tadi, Ci, ada lagi. Nanti saya titip temen di Malang ya. Boleh. Siapa? Ya. Kak, Kalau Ini Ilma Jufri ceritakan ke orang-orang. Maksudnya apa nih tadi ya? calon otomi yang Oh, iya, kecil iya. pada muncul. Kalau sudah coba pasti suka. Iya bener. Betul. Apel penon nongol tuh, Ci. Ya, komedi. iya. Besok. Ya, besok tuh. Besok Nggak pernah dapet. Aduh. Berjuang webnya melawan langsung lima ngemot. hit. Kudu kurang Lebih 10 enak udah di masuk ke freezer. ID. Kayaknya tungguin. Enggak, habis itu Tiga, muter. tiga, nol, nol. Halo. Tapi udah gitu kalau 5G lawannya mah susah lah ya. Iya. Kan Saya siarin udah waktu gitu tuh. 3 kali nih. 3 3 kali kali. nggak dapet kayaknya. Ini saya yang Dari 2 yang bulan pertama. lalu, Ci. 2 bulan lalu, terus baru datang, terus udah gitu saya ngerasa, yes, akhirnya gitu. Nah, besok saya sudah berencana mau pergi ke tingkat 4 ya, Ci. Terus, nah, kita lihat ya, berhasil nggak? Soalnya belum tentu. Nggak, kalau Indonesia tuh kasihannya gini, waktu mau mulai, kita udah siap-siap ya, semua udah gini. Katanya waktu pas lagi kita masuk, kita bilang, ini udah restock atau udah sold out lagi? Udah sold out. Sedih lah pokoknya. Mari berjuang besok ya. Mari berjuang. Oh, Nah, Ci, sama- itu pertanyaan lagi dari Ridwan Hu. Mau nanya Bu Rini berapa lama proses dari obat dokter ke skincare Ya. Atomy? Saya detoxnya 3 bulan. Saya tuh tipe jerawatan. Jadi ini jadi cerita nih. Saya kenapa jatuh cinta sama Atomy itu karena wajah saya sih. Jadi dulu itu saya kan 16 tahun klinik kecantikan ya. Terus kalau klinik tuh kan biasa kita ada titik jenuhnya ya, Ci. Kalau udah di klinik N itu sampai 6 tahun udah jenuh, udah nggak bisa bagus lagi, pindah lagi ke tempat lain. Terus sampai 4 tahun udah mentok tuh, nggak bisa lagi, sampai akhirnya pindah lagi. Dan kalau pernah tahu tentang krim-krim jerawat itu ya baunya itu nggak enak gitu loh, bau Iya, belerang kalau menurut saya. Dan itu saya pakai 16 tahun loh, bahkan saya itu pakai minum pil jerawat yang bisa mengeringkan kandungan. Itu sampai saya minum karena jerawat saya itu Saya juga, Ci. jerawat yang besar itu loh. Jerawat bukan yang kecil-kecil banyak, itu bukannya besar-besar nggak ada matanya dan harus diinjek. Setiap bulan saya ke klinik untuk injek jerawat. Jadi sekali injek itu ada klinik yang tiap titik harganya 25.000 sampai 35.000, atau yang satu ampul bisa langsung berapa titik kayak gitu. Itu setiap bulan loh, Ci, saya lakukan karena setiap datang bulan pasti jerawatnya keluar semua. Itu padahal udah pakai krim jerawatnya mereka. Lalu sampai akhirnya sponsor saya datang tuh ngasih saya evening care sama sex system, dan saya pakai. Ya nggak cocok lah pasti, nggak cocok. Karena bukan skincare yang tepat untuk kulit saya, tapi karena dikasih, ya waktu itu saya coba. Tetapi saya tuh sempat pesimistis sih pada waktu detox terus nih ya, purging terus ya. Kalau orang mungkin udah ngomong saya nggak cocok, udah nggak mau coba. Tapi kan karena saya mikir, saya kalau misalnya balik lagi ke klinik, saya kapan lepasnya dari obat dokter lah, istilahnya kayak gitu. Akhirnya saya mulai itu cari-cari. Setelah saya dimasukkan ke grup itu, saya baru mulai tanya-tanya nih, kalau di jerawat pakai apa itu ya, saya belajarnya di grup Cici. Itu saya terus terang purging itu 3 bulan. Setelah 3 bulan, puji Tuhan sudah nggak pernah jerawat lagi, maksudnya nggak pernah injek jerawat lagi. Lalu nggak pernah facial ke klinik lagi juga udah nggak pernah. Sampai sekarang saya udah nggak pakai. Dulu Esicare itu, lalu pembersihannya kan mild cleansing, foam cleanser, rajin masker, plus spirulina, kayak gitu-gitu. Saya jalani semua, akhirnya puji Tuhan sudah mulus, meskipun pori-pori masih
ya namanya bekas-bekas jerawat yang dulu besar-besar, Ci, pori-pori di hidung tuh terus terang dulu ya, jerawat tuh ya kalau misalnya jerawat saya itu 1, 2, 3, 4 tuh udah nempel bareng-bareng. Wah, Ceprot satu pindah ke sana, ceprot satu pindah ke sini. Aduh, sedih berkelompok banget ya loh, sih. Ci. Iya, langsung sampai gandengan. temen tuh ada yang panggil saya Pinocchio gara-gara hidungnya doang yang merah kayak gitu. Aduh, sekarang di Atomi nggak pernah lagi, puji Tuhan. Akhirnya saya cinta banget sama produk Atomi. Mungkin itu juga ya, Ci, kenapa Gitu. kita tuh terus-terusan jalanin Atomi ya, karena kalaupun kita stop pun produknya kita tetap pakai ya, Ci, gitu kan? Betul, betul. Mm-mm. Benar. Kita masih pakai. Cuman ya itu tadi makin banyak produk, makin banyak yang diingini. Kalau bonus nggak masuk-masuk kita gimana? Iya, Ci. Produknya bagus semua. Iya. Aduh, saya bingung kadang-kadang. Belum keluar yang ini ya, Ci. Kadang-kadang tuh kita mikir 1 bulan itu kan keluar produk baru 3 ya, gitu. Hmm. Saya udah ngincer kits yang gummy propolis, gitu kan. Ah, Nah, ah, ah. saya udah ngincer Sudah itu. kan kemarin. Nah, itu harus saya beli. Totonya dia keluar Adelika. Saya mulai kagum. Aduh. Udah gitu. Udah gitu. Belum korsetnya sih. Ya, belum belum lagi saya pikir itu cuma di Korea kan. Kalau di Korea kan masih rada jauh ya. Kita masih mikir oke lah. Totonya apa Atomi Indonesia keluar ini itu. Saya di situ mulai dan Makin galau. saya mulai galau dan mulai saya menghubungi ya orang-orang ya leader-leader saya kalau enggak ibu di atas ini ayo atulah bagi 2 atuh kamu teh kenapa sih gak mau beli ya bagi dua soalnya kalau enggak kan kita pengen pengen juga ya namanya perempuan sih gitu lagian kan kadang-kadang Ngerasain. ngerasain terus udah gitu sama apa sih kalau di Atomi itu kalau udah pakai produknya sih kadang kita mau balik lagi ke yang produk lama pun nggak bisa. Jadi kayak ini nih, sampo herbal saya terus terang habis ya hari ini. Cuman saya Ah. mikir, saya tunggu 2 hari. Mendingan saya nggak usah cuci rambut. Soalnya mulai lagi susah gitu. Ini kayaknya atau Benar-benar. jam ya, soalnya belakang saya kok udah gini. ini Ya, ini the ini beauty. coba dipercepat kali ya ini yang Ya, sudah ya. punya anak-anak ini kayaknya udah kemalaman ya. Nah, setuju banget di Atomi tidak ada paksaan dan peluang di Atomi itu besar. Ya, benar banget. Asal mau Silakan ya belajar. diincer-incer. Kita sudah ada berapa, Ci? 21 ya, 21 negara, include Indonesia. Jadi dicari saja Terus jangan tetangganya, bilang temennya, jangan bilang nggak bisa temennya temen. dulu. Iya, orang kadang-kadang saya suka bingung loh. Kalau saya dari pertama masuk Atomi ya, bukannya kepedean sih. Cuman saya tuh sejak masuk Atomi saya tuh nggak pernah celup-celup kuku ya. Kayak kita tuh nggak pernah setengah-setengah. Jadi ya jalanin aja dulu gitu. Jangan ngomong nggak bisa, nggak bisa. Ci saya nggak ada network, masa sih? Tapi kalau gosip bisa gitu ya Ci. Nah kan terus udah Daripada gitu, gitu kan. ya terus kadang-kadang gini, Ci saya nggak ngerti loh TikTok itu, masa gitu. Tapi kok kalau kalau dansa bisa, nah, kan? Nah, jadi sebenarnya semua bisa asal ini ya Ci, asal mau belajar. Kayak Cirini ini hebat loh. Tadi juga kan nggak semua langsung bisa ya Ci, pasti ada gagalnya. Kayak saya masih ingat pertama kali jadi pembicara itu loh Ci, ODS itu ya. Saya tuh bawa ini Ci remote-nya kebalik. Dan saya tuh masih ingat banget. Nah, udah gitu saya masih ingat Pak Rajib ya, Pak Rajib. Nah, itu tuh ngomong ngeliat ke saya bolak-balik terus saya tuh kenapa ini tuh saya pencet kok bolak-balik terus gitu slide-nya ya. Saya pencet bolak lagi balik lagi. Terus saya mikir akhirnya dia di tengah-tengah dia datang terus bilang, "Ibu Anita maaf, itu salah loh kebalik." Saya mikir di situ ya, aduh. Grogi. Itu Iya, emang sih suka dukanya. Awal-awal ya. Kalau mm, kalau mau ngomong suka duka, dukanya ya pasti nah, ada lah Ci ya jalanin kayak gitu. Eh, Kemarin tuh malah SM saya sendiri itu satu orang saya matikan loh ID-nya itu karena dia kenapa tuh? melanggar kode etik, melanggar kode etik. Dia bikin jaringan di dalam jaringan. Aduh. Ya meskipun dia udah SM, ya udah kita cut aja. Kalau memang dia melanggar kode etik Atomi ya udah laporin aja. Kita nggak boleh menyimpan
menyimpan apa ya, ulet di dalam jaringan kita. Kalau akhirnya nanti ulet itu akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Hmm. Ya udah, terpaksa waktu itu ya gimana mau nggak rontok satu jaringan dipikir-pikir satu Hmm. SM loh. Kalau satu SM berarti kan membernya juga udah banyak kan. Iya Ya, sih. tapi kita harus tegas sih, Ci. Kalau misalnya kita ngarepin keuntungan dari dia aja, sebenarnya saya lebih enak nggak usah Hmm. matiin dia kan, enak udah Iya, satu betul. SM tinggal Hmm. cari 2 SM lagi, udah kanan udah ada. Tapi kadang Ya, malah berbuahnya kan manis, Ci. Sekarang malah jadi, aduh, apel Evanon saya diambil lagi, terus nanti, jadi kan kita Itu susah. Terus sabar ya, itu susah dapetnya. Nanti kalau udah pasti dapet nggak apa-apa gitu. besok besok berburu lagi nih, berburu Iya, apel. Mama harus berburu Dari apel karena Valentina dihabisin. Atomi Malang. Calon atomian kecil pada muncul katanya. Iya. Di waktu Malang Ya itu, sih. Ciri ini masih ingat gak waktu saya bawa acara di Malang itu kan Bruce ngasih saya susu coklat ya. Iya, Itu iya. ya itu slim body shake, Ci. Oh my God. Itu punyaku. Mehong. Tapi Iya. tapi lucu. Janita, hah, 2 bungkus kan, 2 bungkus. Terus ada gini, Ci, positive thinking. Dia calon atomian karena dia cuma memilih atomi, nggak ada yang lain. Ya. Jadi bersabar. Hmm, Sabar. ya. Nah, Udah, itu tuh atominya. pertanyaan, Ci. Hmm. Maksudnya bikin jaringan di dalam jaringan itu apa? Hmm. Mungkin teman-teman mesti hati-hati juga kalau misalnya ada orang-orang yang kalau kebetulan kalau yang member saya itu dia menawarkan investasi di dalam jaringan Atomi. Investasinya dia itu terus Itu akhirnya saya juga ada loh. tiba-tiba Hmm. tiba-tiba merugi banyak, akhirnya banyak orang-orang yang merasa bahwa gara-gara gua kenal Atomi, gue jadi kena tipu nih kayak gitu loh. Nah, Itu kan bawa nama jelek Atomi kan, terus masih bawa nama saya lagi. Saya si A sepupunya Rini yang punya SM Malang Starbread mau nawarkan apa yaitu investasi dan lain-lain. hmm. Itu kita mesti harus harus benar-benar tahu ya masalah-masalah kayak gitu. Atau kalau misalnya mungkin orang-orang yang dia mau ikut kita karena dia mau menawarkan bisnisnya dia, misalnya mungkin dia punya MLM yang lain kayak gitu tuh, kita mesti hati-hati sih karena itu akan merusak. Banyak nih kemarin ada satu member yang dia nggak mau ikut Atomi gara-gara sponsornya itu rekrut dia. Jadi sponsor ini ngerekrut dia, lalu setelah kenal sama member-membernya si sponsor si yang direkrut ini, akhirnya dia nawar-nawarin asuransi ke member-membernya itu. Akhirnya semua pada kok kamu jadi nawarin ini sih, padahal kan tadinya Atomi dan lain-lain kayak gitu tuh. Itu kita mesti makanya dekat dengan leader-leader kita itu supaya hal-hal tersebut tuh nggak sampai terjadi sih kayak gitu, Ci. Itu bahaya banget terus terang. Kalau member udah nggak percaya lagi, akhirnya kita yang harus bangunnya lebih susah lagi. Iya. Makanya saya itu, Ci, kalau saya di grup WA saya tuh kan keras banget ya kalau di grup WA saya tuh. Jadi kalau ada yang nawarin apapun, bahkan waktu kemarin juga ada yang nawarin makanan. Terus saya bilang bukannya saya tidak gimana, cuman semua juga sama saya kan saya cut ya gitu. Kalau cuman buat kamu saya okein itu nggak bisa gitu. Terus saya mikirnya gini, mungkin pertama dia nawarin makanan, tapi lama-lama takutnya kemana-mana Ci. Nanti taunya dari mana? Dari grup Atomi kan nggak lucu. Makanya kalau saya cut langsung. Nah itu Ci, ada yang nanya kalau IDSM-nya dinonaktifkan ID. jaringan di bawahnya. Oh ya, ID SM-nya dinonaktifkan, jaringan di bawahnya ikut kemana? Tetap ikut ke saya. Dalam arti saya akhirnya sejak dia dimatikan, saya kan juga kenal beberapa leader yang di sana. Untungnya ada yang kenal. Jadi saya waktu itu langsung datengin mereka satu persatu, Ci, yang mereka istilahnya kehilangan hidupnya. Saya datengin satu persatu dan itu semua di luar kota sih kebanyakan. Saya tanyain mereka, kamu masih mau nggak? Masih mau berjuang di Atomi nggak? Kalau masih mau, ya ayo kamu ikut saya. Maksudnya udah enaknya di Atomi itu satu hilang, kepalanya hilang kan kita masih bisa
mereka masih punya sponsor kita gitu. Jadi masih ada sponsor di atasnya ya. Meskipun tadi saya bilang saya punya sponsor di atas, tapi kan saya tetap bangun ini sendiri gitu loh. Jadi pada waktu ada anak-anak yang kehilangan induknya di bawah saya, ya mau tidak mau saya yang harus merangkul mereka kayak gitu. Dan puji Tuhan sih beberapa mereka masih mau berjuang di Atomi karena mereka sudah merasa mau kerja di mana lagi. Mereka punya kerugian yang banyak, mereka mau kerja apa lagi kalau kita nggak di Atomi gitu loh. Mau kerja ikut orang ya nggak bakal bisa bayar utang juga. Ya, cuman bisa Atomi yang dijalankan kayak gitu. Itu yang ya terpaksa saya lakukan seperti itu. Kayak gitu. Nggak kemana-mana sih, jaringan tetap di bawah kita kan gitu loh. Iya. Benar. Meskipun SM-nya hilang. Nah, itu Itu keunggulannya gitu ya. Atomi ya. Jadi semua yang di bawah kita ya dia akan forever di bawah gitu kan. Maksudnya Betul. secara arahnya. Tapi kalau orang ini aktif, ya bisa aja penghasilannya lebih dari kita gitu. Itu sih yang enaknya ya. Betul, benar. Jadi nggak melulu orang yang paling atas tuh yang langsung paling tinggi bonusnya, tetapi kan semua tergantung dari usaha kita masing-masing. Terus terang kalau sponsor saya ditanya apakah dia auto SM, saya juga nggak tahu sih saya karena nggak pernah nanya. Tetapi dia masih berjuang di kaki kecilnya karena ya saya sudah berjalan sendiri kayak gitu. Jadi kalau tanya apakah penghasilan dia lebih besar dari saya, mungkin mungkin enggak ya karena kaki kecilnya nggak bisa ngimbangin kaki besarnya kayak gitu. Jadi tapi saya nggak pernah nanya sih, nggak pernah nanya. Bonusnya berapa? Nggak kepo, saya nggak kepo. Tapi sebenarnya enak kayak Cirini loh. Kalau kayak Cirini itu kan jadi sebenarnya saya dari Fokus ke yang bawah kemarin ya, itu kemarin itu kan Cici di SI ya, yang saya pernah ngomong itu loh ke Cirini itu. Di SI itu saya waktu itu saya sedang galau-galaunya ya. Terus udah gitu saya ngebuka yang SA-nya Cirini itu sudah gitu saya barusan ngerasa oh iya ya. Jadi sebenarnya yang kita bertanggung jawab itu kan sama member gitu orang jadi leader di bawah kita yang memang sudah percaya mereka mau ngebangun Atom itu kan lewat kita jadi sebenarnya kita nggak usah ngurusin yang atas gitu nah di situ saya barusan sadar ya sudahlah jalankan saja gitu Nggak usah peduli sih atas mau ngapain. Yang penting kan kita, yaitu orang yang percaya ke kita, yaitu yang harus kita besarkan mereka, Ci. Semangat. semangat nah ya ada pertanyaan lagi Keket atau you ada pertanyaan Tadi tentang produk Ci, tadi ya, yang apa tadi? oh yang besok ya BB ya kalau nggak salah. BB Absolut tadi, ntar itu udah agak jauh soalnya ke atas ini. Nah, Itu juga launching Indonesia ya? iya besok tuh BB besok itu Absolut. launching lagi. BB Absolut sama Airpack. Nah itu tuh Ci, kan banyak yang ngomong ya sekarang tuh, aduh sekarang kan kita lagi pandemik segala. Nah sebenarnya kalau saya sih bilangnya gini, kalau di Atomi itu kan kayak investasi ya. Jadi kalau saya tuh kenapa saya cobain, kalau orang nanya gitu ya, Cici tuh banyak uang ya semua dibeli. Sebenarnya enggak juga. Gitu. Sebenarnya enggak juga, cuman karena saya tuh mikir kalau yang ada hubungannya sama skincare dan kecantikan gitu, saya harus tahu karena kan saya biasa ditanya itu gitu. Makanya saya biasanya beli, saya coba. Nah, makanya saya udah coba 2 produk ini. Kalau yang atas saya ini, Ci, nah kalau mau nanya ya beda-beda tiap warna, tanyalah pada Catherine Iber. Pada Catherine Jatuhin. Dia sudah punya nomor 13, 21, 23. BB cream. Tapi yang di Indonesia cuma 21, 23 kok. Ya, 21, 23. Mengurangi kegalauan. Kupas tuntas buat flag. Wah, dari Ibu dari Ahmad Hidayat. Oh, tadi nanya apa ya BB cream. Jadi kalau BB cream itu kalau misalnya mau Sunblock ya? Kalau Airpack itu harus pakai BB cream ya. Saya sudah pernah ngejelasin waktu itu harus pakai BB cream di bawahnya atau pakai BB cream absolut atau enggak. Kalau order produk dari negara lain itu kena biaya apa-apa saja, Ci. Nah, itu kalau order produk dari negara mana? Tergantung. Cuman kalau sudah tapi resmi sih kayaknya apa? Jadi ongkos kirimnya itu udah ditanggungin semua. Jadi total berapa yang harus dibayar tuh udah langsung keluar. Harga barangnya, ongkos kirim, pajaknya, langsung harga barang, ongkos kirim. Tapi nggak boleh lebih dari 200.000 won. Karena saya juga kemarin ngasih tahu ke member saya di Australia kan, kata saya akhirnya gitu nggak usah bayar ongkir 2 kali. Biasanya kan dia bayar ongkir dari Korea ke Indonesia, Indonesia ke
ke Australia. Australia. Terus kasihannya kalau ke Australia itu entah mengapa ya harus ke Hong Kong dulu terus ke Australia. Kenapa sih? Iya kan? Nah, Tergantung jadi dia kargonya ya, kayaknya. tergantung kargo gitu. Nah, jadi kalau dari sekarang itu GT Mall itu GT Mall bener ya? Cimol, cimol. Gmall. Gmall, Gmall. Nah, kalau Gmall itu Anda tinggal masuk ke websitenya negara Australia, misalnya pilih Gmall, kemudian pilih dia sudah nyanyi gawat. Nah, udah gitu pilih itu ya produk yang ada di Gmall gitu. Nah, pilih produk yang ada di Gmall. Begitu kita klik, dia langsung ngasih tahu dah ongkirnya segini, mau nggak kirimnya kemana gitu. Jadi enak banget dan kan nggak usah ini ya sebagai karena ngirim luar negeri itu Cirini, aduh ya persyaratannya pernah lagi, Deg-degannya aduh pernah. Kalau Taiwan dulu lewat kantor pos pernah dipanggil dapat surat, pernah. sama kita. Kenapa Jadi tuh ya kurang begitulah. kurang apa tuh? Kurang surat keterangan Enggak, ini ya. kalau saya Bukan, tuh maksudnya di barang apa kayak gitu sih kalau saya. Suruh kalau saya bayar-bayar goat cukai kolagen, lagi. kalau saya goat kolagen sih, goat kolagen kasihan Oh, dia eh. mintanya dari bahasa Inggris. Sedangkan itu baru keluar di Korea pakai bahasa Annyeong Aseo itu kan. Nah, terus saya mikir, waduh, akhirnya saya itu screenshot yang dari Koreanya, saya Google Lens, saya kirim lagi ke ekspedisi. Wah, luar biasa tuh. Nah, itu Tapi makanya nggak nemu aduh, nanya gak nemu pertanyaannya. ya. Soalnya Aduh, dia kalau udah di di scroll terlalu oh semangat, di berarti dia di naik lagi. oh Tapi kalau diulang nggak salah itu di tadi yang BB masih Hmm? perlu BB apa airpack gitu, masih perlu sunscreen nggak? Oh iya, kalau BB cream absolut kayaknya nggak perlu karena SPF-nya 50 plus, ya. PA-nya plus 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 plus. Jadi kayaknya kalau pakai sunscreen lagi juga kurang. Tapi sebenarnya tergantung teman-teman itu ada di mana. Kalau misalnya cuman keluar kan sekarang nggak mungkin keluar ya. Cuman kalau misalnya keluar terus jalan ke pantai terik banget, perlu dikatakan bahwa sunscreen yang ada di kosmetik itu tidak sama dengan sunscreen asli ya. Bukan tidak sama, maksudnya dia tidak akan sekuat sunscreen asli. Nah, jadi tergantung teman-teman mau kemana. Kalau misalnya mau ke Bali gitu ya, terus udah gitu kita bakal di bawah matahari ya, itu jelas harus pakai sunscreennya double gitu. Jadi harus dicek dulu. Eh, Tapi kalau yang yang jerawatan, kayaknya tidak usah pakai lagi karena SPF-nya sudah besar itu. Nanti takutnya tambah. Ya, begitu. tapi Ada kalau penutupan? storynya aku sih, aku pernah tuh ya main ke Malang dari Bandungnya malam, nyampe di sana pagi. Jadi seharian tuh pengen yang praktis kan. Aku cuma bawa BB Absolut. Jadi cuman cuci muka, sikat gigi, terus teplok lah itu si BB Absolut, pluk gitu ya. Nah, Berhasil. panas kan, seharian tuh keluar main gitu ya. Muka aman, di sini pedih. Lupa pakein. Yang belakang gosong. Beneran tuh bisa dikelopek. Tapi Ya. mukanya enggak loh. Tapi kalau Jadi buat harus aku, jadi cukup oke sih BB Absolut itu. Dan aku bukan orang yang apa ya, ya cuek aja sih. Memang kadang-kadang kalau panasan tuh suka, ya udahlah nggak apa-apa kan kali-kali kan ya liburan gitu. Tapi BB Absolut itu membantu loh. Dan besokannya jadi belajar, oh ya sampai sini. Ternyata lumayan loh sih, nggak apa sih, nggak panas. Kalau Ya, airpack aku mukanya nggak lupa ya. panas. Kalau Mukanya airpack nggak berapa ya? panas, tapi SPF? gini doang. Lupa. SPF-nya 50 kalau yang BB Absolut. Kalau airpack berapa ya? Airpack mah nggak ada kalau nggak salah ya. Apa Oh, 45? iya, iya. Karena dia bisa buat orang jerawatan, makanya mendingan pakai airpack. Oh, Kalau nah ada itu ini ya. ada lagi pertanyaan. Oh, gin. Ya. Nah, Kok jadi sesudah ini kita kayaknya ya? penutupannya. Nah, jadi gini, kalau sudah pakai gini Gold Collagen Cushion itu bagus banget. Yang sekarang saya pakai juga Gold Collagen ya. Saya sekarang suka banget Gold Collagen Cushion. Nah, cuman kalau teman-teman tuh ngerasa ada yang nggak suka sama yang glowing seperti itu, nah pakailah
ini airpack. Saya juga tahu dari Cirini kan bilang di atas 50-60 biasanya mau dibilangin glowing juga bagus, bilangnya minyakan ya sih. Nah, jadi kalau udah kayak gitu kasihlah airpack. Cuman si airpack ini sendiri juga bagus sih. Dia nggak ngeblok pori-pori. Tapi kalau Anda tambah sama kolagen cushion itu bedak cair. Jadi silahkan dimasukkan sendiri ya, bedak cair berarti ngeblok ke pori-pori mungkin tidak sebanyak yang lain, tapi namanya bedak cair ya ada pasti ya. Kalau buat yang jerawatan jangan gitu. Ya, ya. Closing statement kali ya. Pengennya tetap kelihatan lebih matte sih soalnya. Lebih matte. Gitu. Matte. Orang tua lebih suka matte. Tuh. Tapi dia manggil kita Cici loh ya, berarti umur berapa ini? Kembali ke selera masing-masing nih. Kalau misalnya sukanya glowing ya nggak usah dikasih airpack lagi gitu kan. Betul. Kalau sukanya matte ya kasih airpack. Gitu. Tapi pada Kalau saya intinya sih- tadi kalau sensitif jangan terlalu banyak yang ngeblok Gold, gitu ya. gold cushion, Yang- gold cushion kurang. Udah Saya gawat itu- itu. Saya tuh pakai gold cushion sih ya. Pori-pori kan masih ada yang gede-gede kan ya di hidung ya, maksudnya masih ada pori-pori. Itu dia nggak bisa sampai nutup loh. Makanya saya tuh nggak terlalu pakai gold juga sih, cuman BB Gini sih. BB sama HGB aja, BB yang Oh. biasa. Di- Udah cinta banget. Di ini Ci. Iya, Dipencet udah, pencet. Oh udah. Oh. udah. Nanti kita bertemu ya PR, waktu PR. SA Jakarta. PR buat si Rita ya. Coba PR saya buat si Rita ya. Kayaknya kita judulnya kalau ketemu SA kangen-kangen kalau bisa tidurnya di hall gitu ya. Iya, nggak usah di kamar. jadi ingat ya kalau Gini karena ketemunya kan begini. jadi ingat saya kalau SA Ci, kalau SA dulu ya sambil ngobrol dikit ini sebelum closing. Saya tuh masih ingat kalau SA dulu itu pagi-pagi tuh Cilisen selalu datang ke saya terus bilang, kamu ngapain dandan terus, ayo ngobrol sama orang di bawah. Terus saya bilang, saya nggak pada kenal loh, nggak kan, jadi nggak kayaknya belum kenal, enggak lah gitu ya. Terus udah gitu dulu kan suka itu ya Ci, nggak pede, belum jadi apa-apa gitu. Nah, terus udah gitu kata Cilisen, gak apa-apa, udah kalau mau dandannya dilanjutin sesudah sarapan aja. Terus kata saya, gimana sih baru setengah jalan, tapi tetap saya ke bawah. Cuman lumayan itu ya, dia sangat-sangat berguna itu di situ, dia memang benar. Akhirnya jadi kita ngobrol banyak. Jadi nanti ya kita ketemu Ci. Ya closing statement kayaknya Ci, Mungkin karena langsung ini udah closing gini nih. statement aja ya. Sudah kemalaman. Makasih ya. Closing statementnya apa Ci? Kalau buat yang baru ngejalanin Atomi gitu. Saya yang suruh closing. Kirain. Enggak, masing-masing nanti satu-satu. Oke. Ya, Tommy itu selama nggak pernah berhenti, selama teman-teman nggak pernah untuk menoleh ke belakang, selama Anda berjalan ke depan, meskipun jalan seperti siput, pasti akan mencapai Imperial Master. Tetapi kalau sekali Anda memutuskan untuk berhenti, maka kesuksesan itu tidak akan menghampiri Anda. Jadi, Atomi ini sudah kendaraan yang tepat. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Jalanlah terus seperti siput, nggak apa-apa. Kita ketemu di Imperial Master. Betul. Kalau bisa siputnya pakai rollerblade. Siputnya dibawa sama rabbit, siputnya digendong. Gitu. Kalau kita tahu kalau saya selalu ngomong gini sih, kalau ke bisnis partner saya, kalau tahu kita siput, kita berkawan dengan yang punya mobil siputnya juga. Kita ikut Biar bisa cepet ya. biar cepat. Supaya ke bawah semangat. Ya udah, mari. Ini nggak boleh. Ya. Closingmu apa? Closingku kayaknya nggak ada hari ini kan, karena aku sudah ini. Iya, ya sudah. Ya wes. Thank you ya buat Cirini udah boleh sharing sama kita untuk si Anita sama Pak Asep yang tadi udah sempat sekilas ya. Moga-moga bermanfaat. Tetap semangat ya, yang buat yang baru mau kenal Atomi ini mungkin salah satu ya. Boleh dicari nih 3 atau 4 orang yang kita tadi nge-live bareng, silahkan ya konsul atau apa. Yang sudah join tetap semangat,
kita sama-sama mengejar apa yang Betul. menjadi cita-cita Impian kita. kita. Sama Ya. satu lagi, kalau Oh ya. ini kan tadi kan saya tuh sebenarnya nggak tahu hemohim ya, saya tuh nggak gitu pinter hemohim. Makanya setiap kali saya ngomong hemohim, saya selalu membawa dokter Asep. Ya, hari Selasa setengah 10 ada ini ya, jadi hari Selasa itu ada Mike Sujardi dengan hemohimnya. Jadi buat teman-teman yang biasa lihat Mike Sujardi itu kan di YouTube. Nah, mari menonton Mike Sujardi setengah 10 malam ya. Dia karena beliau bisanya jam segitu. Hihi, ya. Indonesia, Inggris nih. Ntar. Tadinya saya pengennya dia Inggris kemudian di Indonesia kan, tapi ya sudahlah, gimana beliau saja. Oh iya ya, oke. Dia Yuk, bisa Indonesia lah. bisa sih. Yuk. Oke, thank you. Dadah. Bye-bye. Terima kasih Thank you, semuanya. Ibu. Thank you sudah join. Bye-bye. Dadah, Bu.